Puji nama Tuhan, salam sejahtera dalam kasih karunia Tuhan Yesus Kristus. Kalau pada saat pagi hari ini kita boleh ada, ini adalah anugerah yang Tuhan nyatakan di dalam kehidupan kita. Mengenal seseorang, kadangkala kita hanya mengenal luarnya saja, mengenal sifatnya saja, tetapi kita kadang tidak tahu apa yang dia sedang pikirkan, apa yang dia alami dan sebagainya. Di dalam bahasa Yunani ada 3 hal tentang kata mengenal ini. Yang pertama adalah ginostos atau sekedar tahu. Ini adalah pengetahuan yang diperoleh dari informasi, fakta atau data. Yang kedua ada kata oida, memahami. Berarti memahami sesuatu setelah mempelajari, tetapi belum tentu melibatkan hubungan pribadi yang mendalam. Dan yang ketiga ada kata ginosko, mengenal secara pribadi. Ini adalah pengenalan yang lebih dalam dan intim, melibatkan pengalaman pribadi serta hubungan yang erat. Ketika kita mengenal Tuhan, bagaimana pengenalan kita kepada Tuhan? Ketika kita mengenal Tuhan secara pribadi lebih dalam, kita akan ada kekuatan yang daripada Tuhan. Tetapi kalau kita hanya sebatas tahu, sebatas paham, oh Tuhan itu maha kuasa, Tuhan itu maha mengerti, Tuhan itu penyedia, Tuhan itu mampu mengadakan mujizat. Kita tidak mengenal secara dalam, kita akan mengalami yang namanya kekhawatiran ketika kita ada pengalaman yang tidak mengenakan atau peristiwa yang tidak mengenakan. Tetapi dalam kehidupan kita butuh mengenal secara pribadi dengan Tuhan. Ada satu tokoh di dalam Alkitab yaitu Daud. Daud mengenal secara pribadi, hubungannya begitu luar biasa kepada Tuhan. Ketika dia mengalami peristiwa pengalaman hidupnya, ketika dia masih dipercayakan mengembalakan domba oleh ayahnya, dia mengalahkan Goliat, dia menjadi raja dan sebagainya. Pengalaman-pengalaman hidup daripada Daud ini senantiasa melibatkan Tuhan. Karena apa? Karena Daud tahu siapa Tuhan itu. Tuhan yang maha hadir, Tuhan yang maha setia itu senantiasa ada buat kehidupan daripada Daud. Di dalam Mazmur pasal 139, di sana dikatakan ayat yang pertama, untuk pemimpin biduan Mazmur Daud, Tuhan, Engkau menyelidiki dan mengenal aku. Daud sadar bahwa Allah yang dia sembah mengenal dirinya. Mengenal ketika Daud sedang sakit, mengenal ketika Daud sedang susah, mengenal ketika Daud mengalami pengalaman lembah, pengalaman kekelaman dan sebagainya. Dia percaya Allah tidak pernah meninggalkan. Bahkan ayat yang kedua dikatakan, Engkau mengetahui kala aku duduk atau berdiri, Engkau mengerti pikiranku dari jauh. Ini adalah pemahaman, pengenalan Daud kepada Tuhan. Karena apa? Karena Daud tahu Tuhan itu senantiasa ada buat dia. Dan yang kedua, di dalam Mazmur 139 ini, ayat yang ke-13, sebab Engkaulah yang membentuk buah pinggangku, menenun aku dalam kandungan ibuku. Ayat yang ke-14, aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang kau buat dan jiwaku benar-benar menyadari. Yang kedua, Daud menyadari bahwa Allah yang dia kenal adalah Allah yang menciptakan dia. Orang yang menciptakan sesuatu tentu akan mengetahui kekurangan, kelemahannya. Daud menyadari ketika dia diciptakan, dia mengetahui Allah yang menciptakan dia, mengetahui apa yang sedang dia alami, apa yang sedang dia butuhkan. Dan yang ketiga, ayat yang ke-16, matamu melihat selagi aku bakal anak, dan dalam kitabmu semuanya tertulis hari-hari yang akan dibentuk sebelum ada satupun daripadanya. Yang ketiga, Daud tahu bagaimana Allah memahami keperluan daripada Daud. Daud ketika membutuhkan sesuatu, Tuhan sediakan. Demikian juga dalam kehidupan kita. Apapun yang sedang kita butuhkan, entah itu jawaban doa, entah itu keperluan, secara jasmani, secara rohani, Tuhan sanggup mengadakan. Karena apa? Allah adalah Allah penyedia. Dan yang terakhir, Mazmur 139 ini ayat yang ke-7. Kemana aku dapat pergi menjauhi rohmu?
kemana aku dapat lari dari hadapan-Mu. Ini adalah kesadaran daripada Daud. Daud tahu Tuhan yang dia sembah adalah Tuhan yang menyertai dan tidak pernah meninggalkan. Apa yang sedang kita alami pada saat pagi hari ini? Tuhan hadir buat saudara. Dan tidak hanya hadir, tetapi Tuhan mengetahui dan siap memberikan jawabannya di dalam kehidupan kita. Puji nama Tuhan, mari kita akan berdoa dan kita akan melangkah hari ini bersama dengan Tuhan. Ucapan syukur kami naikkan ke hadirat Engkau ya Tuhan. Terima kasih atas anugerah-Mu. Terima kasih ya Tuhan, biarlah kami mempunyai hubungan pribadi dengan Engkau. Kami mengenal Engkau Tuhan. Sehingga ya Tuhan, ketika kami mengalami pengalaman yang tidak mengenakkan sekalipun Tuhan, tidak ada kekhawatiran, tidak ada yang namanya ketakutan, tidak ada yang namanya was-was, tetapi ada kepastian dalam kehidupan kami. Biarlah kami percaya, beriman kepada Engkau Tuhan. Sepanjang hari ini Tuhan, kami libatkan Engkau di dalam setiap pekerjaan kami Tuhan. Ketika kami melibatkan Engkau Tuhan, kami percaya ada mujizat, ada tanda akhiran, bahkan ada jalan keluar yang kami rasakan. Terima kasih Tuhan, kami masuki hari ini dengan kemenangan yang daripada Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin.